Kamal. Waalaikumsalam Bu Erina. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Erina bagaimana kabarnya? Alhamdulillah masih baik juga, sama dengan Bu Kamal. Baik Bu Kamal, hari ini kita akan melakukan wawancara pra-observasi ya. Jadi nanti saya akan melakukan observasi di kelasnya Bu Kamal. Tujuan dari observasi kelas ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang Bu Kamal lakukan di kelas. Begitu. Nah, sebelumnya saya akan melakukan kegiatan wawancara pra-observasi. Nah, hal ini bertujuan untuk mengetahui persiapan awal yang dilakukan oleh Bu Kamal sebelum melakukan pembelajaran, agar nantinya kegiatan pembelajaran yang Bu Kamal lakukan itu bisa berjalan dengan baik dan juga optimal. Begitu ya Bu Kamal. Jadi nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Kamal. Bu Kamal sudah siap? Siap Bu Erina. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, tujuan pembelajarannya apa yang akan Bu Kamal capai nanti untuk kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan? Oke. Baik, jadi saya ini kan mengampu mata pelajaran IPS. Ya. Nah, ini yang akan saya sampaikan yaitu pada materi aktivitas manusia zaman pra-aksara. Jadi adapun tujuan pembelajaran yang akan saya capai yaitu bagaimana peserta didik mampu menjelaskan tentang leluhur bangsa Indonesia dan kehidupan masyarakat pra-aksara terhadap lingkungan alam melalui kajian literatur dan diskusi kelompok dengan baik. Ya, baik. Pada intinya materinya nanti adalah aktivitas manusia zaman pra-aksara, begitu ya? Betul sekali. Baik Bu Kamal, pertanyaan selanjutnya adalah area apa yang mau Bu Kamal kembangkan dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan nantinya? Oke, jadi area yang saya kembangkan yaitu ada 4 ya Bu yang saya terapkan di kelas saya nanti. Yang pertama yaitu pemahaman konsep. Jadi bagaimanapun pemahaman konsep ini kan yang terpenting dalam menambah pengetahuan peserta didik di kelas. Jadi bagaimana saya menyajikan materi yang mudah dipahami dengan bahasa yang lebih mudah, komunikatif agar tujuan pembelajaran saya juga bisa tercapai. Kemudian yang kedua yaitu harus kontekstual. Ya. Jadi kan karena ini tentang materi aktivitas manusia pra-aksara di mana sebelum sejarah gitu. Ya. Jadi saya pengen tahu anak-anak itu bagaimana sih kehidupan sekarang itu bisa terjadi. Jadi ada istilahnya di dahulu itu seperti apa. Ya, betul. Kemudian yang terpenting keteraturan kelas. Ini area pengembangan yang saya tekankan. Jadi di dalam keteraturan kelas ini harus sintak-sintak yang saya sampaikan ini harus jelas. Jadi pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Nah, yang selanjutnya keteraturan kelas ini juga ada fokus perilaku yang akan saya kembangkan. Jadi kan budaya yang positif, kemudian memanggil siswa itu harus dengan nama. Ya, itu tujuannya untuk apa? Siswa atau peserta di dalam kelas ini nyaman ketika belajar. Betul. Seperti itu. Dan yang terakhir kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini ketika dalam pembelajaran tidak boleh ada yang ramai sendiri. Jadi saya juga berusaha bagaimana pembelajaran ini tetap kondusif, anak-anak fokus pembelajaran yang saya sampaikan, jadi bisa berjalan dengan baik. Apakah nanti ada pembelajaran berdiferensiasinya di dalam areanya itu Bu Kamal? Jelas Bu, karena kan satu kelas ini kan memiliki gaya belajar yang berbeda. Jadi saya akan menyajikan diferensiasi konten untuk mencakup gaya belajar mereka, baik yang kinestetik, kemudian yang visual maupun yang auditory. Baik, luar biasa sekali Bu Kamal. Selanjutnya untuk metode atau model pembelajaran yang nantinya akan Bu Kamal terapkan dalam kelasnya Bu Kamal itu apa? Ya, jadi untuk model pembelajarannya itu menggunakan discovery learning karena ini kan berkaitan dengan sejarah. Jadi saya pengen tahu peserta didik ini mampu nggak sih mengeksplorasi terkait manusia pada pra-aksara itu seperti apa. Jadi nanti peserta didik juga menggunakan media HP untuk mengerjakan dari tes awal kemampuan awal peserta didik karena nanti saya akan mengelompokkan peserta didik ini berdasarkan kognitif mereka. Ya. Kemudian nanti di LKPD juga itu nanti berbasis LKPD ya Bu.
mengerjakan di HP mereka, tapi juga saya menyediakan Gym. Jadi tujuannya biar selain ada yang secara digital, juga saya menyediakan yang offline juga. Kemudian yang terakhir itu saya melakukan post-test. Nah, proses ini menggunakan media krisis, baik pretest maupun post-test. Nanti saya akan menggunakan krisis karena aplikasinya sangat mudah untuk digunakan. Anak-anak juga sering menggunakan, jadi tanpa harus mengajarkan lagi seperti itu, untuk efektif waktu saja. Ya. Berarti nanti modelnya mau pakai discovery learning ya, betul. Sampai ELKPD dan juga krisis untuk pretest dan post-testnya. Baik. Nah, sekarang untuk medianya yang nanti akan jenengan gunakan di kegiatan pembelajaran itu pakai apa? Nanti kan setelah setelah pretest, sebelum melakukan diskusi bersama, itu nanti saya akan menyampaikan materi sekilas. Itu saya akan menggunakan media Canva. Dan karena media Canva ini sangat menarik sekali, ya Bu. Jadi untuk tampilan di dalam media yang akan saya tampilkan ini juga ada video, ada audio, ada juga berupa gambar. Itu tujuannya apa? Untuk mencakup gaya belajar siswa yang beragam tadi itu. Karena kan kalau misal kita hanya menampilkan tulisan saja, itu kan tidak bisa mencakup siswa yang punya gaya belajar auditori. Iya, benar sekali. Kemudian nanti juga ada kris juga Bu. Saya tampilkan media kris. Tujuannya nanti untuk akses siswa. Jadi saya nggak harus mengirimkan link kepada siswa. Jadi nanti saya tampilkan di layar. Ya, betul. Nanti anak-anak mencoba untuk mengaksesnya. Begitu ya. Jadi penggunaannya media pakai Canva, karena Canva itu selain mudah, bisa pakai video, audio, gambar juga sangat menarik begitu ya Bu Kamal ya. Ya, terus pakai QRIS juga supaya anak-anak lebih mudah, tidak perlu ngetik link begitu ya. Baik. Untuk penilaian Bu Kamal, nanti penilaian yang akan Bu Kamal lakukan itu seperti apa? Jadi nanti di rubrik penilaian saya itu ada dua Bu, penilaian individu dan penilaian kelompok. Nah, di individu juga itu ada penilaian pengetahuan dan keterampilan. Nah, di penilaian kelompok ini nanti lebih ke penilaian keterampilan. Jadi bagaimana satu kelompok itu, masing-masing individu itu juga bisa berpresentasi dengan baik, berdiskusi, berkolaborasi dengan baik. Angka yang saya sampaikan apa yang harus dikerjakan ini sesuai atau tidak, ini nanti masuk di penilaian kelompok gitu. Kemudian ada juga Bu nanti penilaian antar teman. Kan sejauh ini kan untuk mengetahui pandangan dari anak-anak itu penilaian kepada teman-temannya itu seperti apa. Sudah sangat lengkap. Penilaiannya ada individu, kelompok, dan antar teman, baik dari pengetahuannya maupun dari keterampilannya ya. Baik nih Bu Kamal, untuk waktunya nanti waktu pelaksanaan observasi itu kira-kira mau di kapan, di hari apa, waktunya jam berapa begitu? Jadi nanti untuk pelaksanaannya Bu itu di hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 di kelas 7J di jam 3 dan 4. Baik. Ini pertanyaan yang terakhir ya Bu Kamal. Dari kegiatan wawancara kita hari ini, ngobrol-ngobrol kita hari ini terkait pelaksanaan sebelum pembelajaran, itu apa yang Bu Kamal dapatkan? Baik Bu, jadi dari apa yang saya dapatkan ya, dari sebelum melaksanakan pembelajaran, kita itu perlu mempersiapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi karena masing-masing kelas ini memiliki karakter atau kemampuan yang berbeda, kita juga harus mampu melakukan pemetaan. Seperti tadi saya di kelas 7J, sebelumnya saya juga sudah melakukan pemetaan, sehingga saya kenapa menggunakan media pembelajaran, menggunakan Wisis, kemudian menggunakan Canva. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan minat belajar mereka, senang belajar dengan IPS. Betul. Di samping itu juga saya sebagai pendidik itu juga harus mempersiapkan alur-alur pembelajaran yang jelas. Jadi nanti siswa itu nggak bingung kita harus ngapain di kelas. Seperti itu Bu. Baik Bu Kamal, yang saya garis bawahi hari ini ya,
Bu Kamal sudah mempersiapkan modul pembelajaran dengan baik. Langkah-langkahnya juga sudah jelas, tujuannya, kemudian metode yang digunakan, medianya, sampai penilaiannya sudah sangat lengkap ya. Bu Kamal juga sudah mempersiapkan pembelajaran itu sesuai dengan capaian belajar peserta didik, yang sesuai dengan gaya belajar mereka, dan juga sudah memetakan begitu ya. Sampai Bu Kamal juga memikirkan media yang digunakan supaya itu meningkatkan minat murid dalam pembelajaran gitu ya. Luar biasa sekali, Bu Kamal sudah sangat lengkap. Saya rasa cukup untuk wawancara praobservasi hari ini. Sampai berjumpa di hari Senin jam ke-34 di kelas 7C untuk observasi kelas. Gitu ya. Baik, terima kasih Bu Kamal atas waktu yang Bu Kamal luangkan hari ini buat kegiatan praobservasi. Semoga nanti di hari Senin Bu Kamal bisa melaksanakan kegiatan observasi dengan baik dan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, Bu Kamal mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen dulu. Yang namanya saya panggil, alih-alih berkata hadir, silakan bilang daftar menu, bukan daftar menu. Sarapan kalian pagi hari ini apa? Misal saya panggil Ahmad Bagas Ferdiansyah. Oke, seperti itu ya. Jadi menyebutkan lauk yang kalian makan ketika tadi sarapan. Ya. Saya panggil Ahmad Bagas Ferdiansyah. Oke. Ardian Firmansyah. Aulia Ainur Rahman. Daging ayam. Bagus Setia Bekti. Belinda Clarista. Roti. Ibu Dwi Nur Cahyo. Ikan. Clarissa Adita Putri. Kecap. Banyak sekali. Dita Widiana Ashanti. Sosis. Fendi Dwi Prahasetyo. Ini apa? Mie goreng. Flora Divya Arjuna Putri. Nugget. Kayu Atika Arum. Telur goreng ceplok atau mata sapi? Mata sapi. Haris Prayuda. Tahunnya berapa kali ini? Julia Nisa. Tahun bulan. Kiki Desita. Sosis. Marcel Gideon. Meriza Cahyani. Telur ceplok. Muhammad Vicky Ardiansyah. Jangan tahu. Muhammad Faiz Adi Nugroho. Ikannya diapakan? Digoreng. Muhammad Hafid Pratama. Sosis. Nabila Ananda. Nugget. Nanda Alvaro. Mie ayam. Nova Dwi Lestari. Roti. Pracipta Hanistya. Nasi goreng. Ricky Mei Wibowo. Satria Tunggal. Mie ayam. Sekar Kanaya. Nasi goreng. Silvi Eka. Nugget. Thomas Agusti. Apa? Sarapan apa? Ikan. Tiara Maharani. Rokok. Zamzam Rahmat. Telur. Zeniora Sipik. Tahu. Zulfitra Rizki. Ayam. Silakan dibuka LKS-nya halaman 67. Kita akan memasuki materi baru.
babnya adalah kehidupan zaman praaksara. Ya, sudah dibuka halaman 67. Sebelum itu Bu Kamal mau tanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Ada yang baik, ada yang sedih. Yang baik angkat tangan. Siapa yang baik? Oke, yang baik. Nah, Dita kenapa kok baik sekali? Oh, uang jajannya ditambah, jadi moodnya pagi hari ini sangat senang. Ya, yang lagi sedih angkat tangan. Yang sedih. Oh ya, Dita kenapa kok lagi sedih? Oh, uang jajannya habis. Dikasih berapa tadi sama orang tuanya? 2.000. Buat beli permen langsung habis. Ya. Jadi biar kita semangat ya, semuanya semangat, baik yang suasananya lagi senang, lagi sedih, kita tepuk semangat dulu ya. Tirukan Bu Kamal, nanti kalau Bu Kamal bilang tepuk semangat, semangat, bisa ya ditirukan ya. Yuk kita mulai, tepuk semangat. Baik, jadi di materi kita tentang aktivitas manusia zaman prasejarah. Sebelum mengenal lebih dalam apa sih itu prasejarah, jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah mengenal atau mengidentifikasi kehidupan masyarakat masa praaksara pada aspek sosial ekonomi. Jadi kita akan belajar bagaimana sih orang dulu itu sebelum adanya sejarah. Jadi namanya prasejarah atau praaksara itu adalah zaman di mana belum mengenal tulisan. Begitu. Yang kedua, peserta didik mampu memahami proses kehidupan manusia sehingga dapat menambah wawasan mengenai pola hidup manusia zaman praaksara untuk direfleksikan pada kehidupan zaman yang sekarang. Jadi zaman yang sekarang kita rasakan, pola kehidupan yang kita rasakan sekarang itu masih ada kaitannya dengan zaman dulu atau praaksara. Nah, lalu kita nanti sebelum kita materi itu ada asesmen awal untuk mengukur kemampuan kalian. Jadi nanti silakan bisa mengakses HP kalian masing-masing untuk menggunakan penilaian awal. Jadi nanti di akhir juga ada refleksi, juga asesmen akhir. Saya urutkan dulu ya. Setelah asesmen awal nanti ada pemaparan materi dari Bu Kamal, kemudian ada diskusi mengerjakan LKPD. Setelah itu presentasi satu-satu ya, nanti maju ke depan untuk presentasi. Kemudian yang terakhir refleksi yaitu post test ya. Dari sini ada ditanyakan? Sebelum itu Bu Kamal akan membuat kesepakatan kelas dulu ya. Jadi baik Bu Kamal maupun kalian kita harus membuat kesepakatan kelas dulu. Yang pertama, tidak boleh ramai ya, tidak boleh ramai ketika proses pembelajaran. Kalau ada yang ditanyakan, bisa angkat tangan sembari menyebut atau memanggil Bu Kamal. Bu Kamal, saya bertanya. Ya, jangan bu, jangan loh ya. Jadi Bu Kamal, saya tanya. Gitu. Paham ya? Paham. Nah, kalau bertanya kenapa sih harus ada asesmen awal? Ini kan untuk mengetahui kemampuan awal sampean, pengetahuan sampean dari sudut materi ini, apakah kalian sudah ada yang tahu, ada yang belum. Jadi nanti ada pembagian kelompok juga, itu tergantung dari nilai asesmen awal ini. Paham ya dari sini? Ayo kita mulai asesmen awal. Silakan dibuka HP-nya, bisa diambil. Silakan klik join my quiz.com atau bisa menggunakan kode yang ada di depan. Dan ini diakses dapatnya join my quiz.com menggunakan kode 544314. Sudah bisa mengakses?
ditaruh di depannya. Modelnya 544 masih 15 peserta yang bergabung. Masih 16, 17. Belum bisa memulai ya, karena ini menunggu dari Bu Kamal mulai. Kita nunggu dulu semuanya masuk baru kita mulai. Masih 17, 16. Ada yang masih terkendala? Sudah? Sudah deh. Sudah? Sampai di mana? Sudah? Sudah? 22. Sudah ya, sudah 25. Kita mulai. Sudah siap? Kita mulai. Selamat mengerjakan. Ayo bisa dilanjutkan.
Yang memimpin masih Thomas ya. Kalau sudah ada kapan? Yang sudah selesai 15. Mar, Thomas, Aris, Dinda, Dinda, Dinda. Zamzam sudah mengerjakan? Kiki? Kiki sudah selesai. Oke. Tinggal Silvi, Faiz, sama Ciko. Oke. Tinggal Silvi sama Ciko. Silvi sudah? Belum? Silvi? Belum sudah. Sama. Sudah semua ya? Saya akhiri, kita lihat siapa yang unggul, nilainya yang paling tertinggi. Oirul. Bagus, silakan ya. Oh, Ditya, Citra, Cici, Faiz. Nilai yang tertinggi. Jadi, tiga pemain ya. Yang tertinggi Bagas, Fendi,
Fendi, Nabila, kemudian Alvaro, dan Thomas. Ini nanti kita buat untuk zaman praaksara. Nah, sebelum saya jelaskan apa sih itu praaksara, coba dibaca. Faiz, dibaca yang keras. Apresiasi penggunaan akal manusia dapat mencapaikan teknologi yang tersedia dari alam sekitar. Batu, tulang, dan kayu dapat digunakan untuk menciptakan alat yang digunakan untuk berburu hewan dan mengumpulkan makanan. Baik, terima kasih. Faiz, tepuk tangan untuk Faiz. Jadi, yang kalian ketahui bahwasanya manusia ini kan punya akal. Nah, akal ini bisa menciptakan teknologi yang ada di alam sekitar. Sama halnya orang dulu, orang zaman purba dulu itu menggunakan batu, tulang, dan kayu bisa digunakan untuk menciptakan alat yang digunakan untuk berburu hewan. Bisa sama lihat itu hewan apa? Gajah mamut ya, bukan mamut, gajah mamut. Kemudian di sampingnya ada manusia. Ya, manusianya ngapain? Manusia purbanya Memburu. mau memburu. Kenapa kok diburu? Untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu makanan. Makanya di era dulu manusia purba itu selalu di awal aktivitas kehidupannya itu melakukan pemburuan hewan. Mari kita tonton, silakan ditonton, diperhatikan. Saat ini kita hidup di zaman serba teknologi. Bisa berkomunikasi sampai mendapatkan makanan dengan mudah lewat bantuan alat-alat berteknologi canggih. Tapi, pernahkah kamu berpikir saat kehidupan masyarakat praaksara, jangankan teknologi, masyarakat saat itu saja belum mengenal aksara atau tulisan. Adakah di antara kamu yang penasaran seperti apa sih cara kehidupan masyarakat praaksara di Nusantara ini? Ada 3 pembagian masa, yaitu masa berburu, bercocok tanam, dan perbegian. Yuk kita simak pembagian masa praaksara berikut ini. Kita mulai dari yang paling sederhana yuk. Cara kehidupan manusia purba yang paling sederhana adalah ketika masa berburu dan meramu. Kehidupan ekonomi manusia saat itu sangat bergantung pada kondisi alam. Biasanya kehidupannya di alam terbuka dan dekat dengan sumber air seperti ini. Peralatan yang umum digunakan masih terbuat dari kayu, tulang, dan batu yang masih sederhana. Makanan yang dikumpulkan masyarakat bisa berupa buah-buahan, umbi-umbian, dan daunan. Biasanya anggota perempuanlah yang bertugas untuk mengumpulkan makanan, memasak, hingga mengasuh anak. Kalau sumber makanan sudah habis, mereka pindah lagi ke tempat lain yang sumber makanan yang lebih banyak. Inilah yang disebut sebagai semi nomaden. Sebelum berpindah, mereka mengumpulkan hasil berburu terlebih dahulu. Biasanya anggota laki-laki lah yang bertugas. Hasil berburu ini nantinya sebagai cadangan makanan mereka sebelum mendapatkan tempat tinggal yang baru. Kehidupan selanjutnya ditandai dengan masa bercocok tanam. Pola hunian masyarakat pada masa ini mengalami perubahan dari nomaden menjadi sedenter atau menetap. Kehidupan manusia pada masa praaksara ini sudah bisa membuat produk sendiri loh untuk kehidupan sehari-hari. Mereka dapat membabat hutan untuk bercocok tanam. Mereka
sumber makanan mereka juga berasal dari kegiatan beternak. Hewan ternak yang mereka pelihara biasanya seperti kerbau, ayam, babi hutan, dan sebagainya. Pada masa ini juga diperkirakan sudah terjadi barter. Barter berlangsung dengan saling menukarkan hasil bercocok tanam, hasil laut, serta kerajinan tangan, seperti beliau dan gerabah. Terakhir ialah masa perundagian. Kata perundagian ini diambil dari kata undagi, yang artinya seseorang yang mempunyai keterampilan jenis usaha tertentu. Masyarakat masa perundagian tidak hanya bercocok tanam dengan berladang, akan tetapi juga mulai mengolah sawah. Hasil panen pertanian biasanya disimpan untuk masa kering dan diperdagangkan. Mereka juga melakukan perdagangan dengan jangkauan yang lebih luas, bahkan antar pulau. Masyarakat pada masa perundagian sudah mulai menggunakan peralatan yang terbuat dari logam. Teknologi yang digunakan dalam pembuatan benda-benda dari logam ini mulai mengalami perkembangan yang pesat. Beberapa peralatan dari logam yang dihasilkan diantaranya nekara, kapak corong, moko, kapak perunggu, dan bejana perunggu. Nah, itu tadi penjelasan tentang corak kehidupan manusia masa praksara, mulai dari masa berburu, bercocok tanam, hingga masa perundagian. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Tanam hingga masa perundagian. Baik, dari video yang sudah ditampilkan tadi, bahwasanya praaksara itu dibagi menjadi 3 pola kehidupan, ya kan? Yang pertama tadi apa? Berburu. Yang kedua? Tanam. Kemudian yang ketiga? Perundagian. Nah, sebelum kita bahas 3 kehidupan itu, jadi apa sih praaksara itu sendiri? Pra itu adalah bermakna sebelum, dan aksara bermakna tulisan. Berarti masa praaksara diartikan di zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Kalau sekarang kita tahu ya ini tulisannya apa? Pengertian praaksara. Nah, zaman dulu sebelum masyarakat atau manusia mengenal yang namanya tulisan itu dikatakan praaksara. Lalu bagaimana mereka berkomunikasi? Bagaimana dia melangsungkan kehidupannya? Nah, aktivitas manusia di zaman praaksara itu terbagi menjadi 4 sesuai dengan LKS Samen. Yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan. Itu adalah zaman pertama manusia melakukan aktivitas dalam memenuhi kebutuhannya. Kemudian yang kedua, masa berburu dan meramu. Yang ketiga, masa bercocok tanam. Dan yang terakhir adalah masa perundagian. Kita bahas sekarang. Nah, di zaman masa berburu dan mengumpulkan makanan, yang pertama adalah manusia pada zaman itu bergantung sekali pada alam dalam memenuhi kebutuhannya. Kemudian bagaimana sifat dari kehidupan manusia dulu, yaitu bersifat nomaden. Ada yang tahu nomaden itu apa? Nomaden, berpindah tempat. Kemudian manusia sudah mengenal api. Selanjutnya peralatannya digunakan masih bersifat kasar, terbuat dari batu, kayu, dan tulang. Jadi karena dulu manusianya masih berpindah-pindah tempat karena masih mengandalkan alam sebagai memenuhi kebutuhannya. Tidak ada apa-apa. Jadi dulu manusia misal pindah pertama di lokasi A, karena di sana tempat buruannya sudah habis, kemudian sumber makanannya sudah habis, akhirnya nomaden, pindah tempat. Pindahlah tempat yang memang banyak sumber makanannya. Nah, ini adalah salah satu contoh benda yang digunakan manusia purba dalam berburu. Ini adalah namanya kapak genggam. Jadi terbuat dari batu dan bentuknya masih kasar. Sekiranya lancip bisa mateni, bisa berburu hewan, itu dia gunakan. Beda sekali ya dengan pisau kita atau kapak kita yang zaman sekarang. Nah, zaman ini secara arkeologis itu disebut dengan zaman Paleolitikum. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang pembabakan zaman, ya ada 4 ya. Zaman apa saja? Yang pertama zaman Arkeozoikum, kemudian Paleozoikum,
Paleolitikum, di mana manusianya melakukan berburu dan meramu. Nah, ini Paleolitikum dapat dibedakan menjadi dua kebudayaan, yaitu kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Mano. Jadi kalau berbicara kenapa kita kok tahu orang dulu menggunakan kapak genggam, karena ini adalah bukti-bukti atau benda yang ditinggalkan oleh manusia purba. Jadi ditemukannya di mana? Di kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong, alat yang digunakan untuk berburu. Selanjutnya masa berburu dan meramu. Mereka sudah mulai menetap cukup lama di gua-gua. Jadi kalau dulu tinggalnya pokoknya tinggal tidur di mana saja. Nah, di masa berburu dan meramu ini sudah mulai menetap cukup lama di gua-gua. Namanya adalah Agrisaurus. Sulit ya. Dan cerukan di tepi pantai. Jadi memang manusia purba itu tinggal di daerah sumber air. Karena bahagiannya manusia itu kan dalam memenuhi kebutuhannya dua, makan dan minum. Kemudian di zaman ini pertanian sudah mulai dilakukan dengan menanam padi, umbi-umbian dan kacang-kacangan. Yang selanjutnya mereka juga sudah mencoba untuk berternak dengan menjinakkan hewan. Kalau di zaman ini apakah dinosaurus masih hidup? Tidak ya, sudah tidak. Nah, ini apakah yang kalian lihat dari gambar ini? Tumpukan pasir, sampah. Nah, ini namanya adalah kejoken Mondinger, adalah tumpukan sampah kulit kerang yang ditinggalkan oleh masa zaman berburu dan meramu. Jadi mereka ketika memakan kerang itu sampahnya sampai seperti ini dan tidak tergerus oleh zaman karena cangkang kerang ini kan keras. Makanya peneliti menyimpulkan bahwa ini adalah sebuah temuan di mana ini adalah sampah dapurnya di zaman pra-aksara. Nah, sampah dapurnya di masa sekarang apa? Plastik, ya kan? Tahu sendiri plastik tidak akan bisa terurai sampai apa itu. Selanjutnya masa bercocok tanam. Nah, di masa ini manusia itu bertanam dengan membuka lahan baru. Kalau sebelumnya itu semi nomaden ya, sudah berpindah tempat. Kalau yang ini manusia sudah mulai berdiam diri di fokus ya, masih sudah mau tinggal dan mengelola dengan membuka lahan baru. Kemudian mulai ada pola-pola perkampungan dan sudah hidup menetap secara berkelompok dengan beberapa keluarga. Ini adalah cikal bakal adanya namanya desa atau kampung. Masa perjalanan mendorong penggunaan teknologi yang lebih maju dari sebelumnya. Alat-alat yang digunakan sudah diasah. Kalau tadi kan masih kasar, kayak kapak genggam itu. Nah, selanjutnya ini sudah terasa halus. Namanya beliung persegi dan mata tombak. Ini beliung perseginya, ini mata tombak. Fungsinya apa? Untuk berburu. Selain berburu juga untuk mengupas barang-barang atau benda-benda yang sulit dibuka. Juga ada kapak lonjong, ada kapak batu, mata panah dan mata tombak. Selanjutnya masa perundagian. Kalau berbicara tentang perundagian tadi berasal dari undagi, ya kan? Di mana dari peralatannya dari mana? Besi. Ya. Di masa ini manusianya sudah menetap secara berkelompok dengan membangun perkampungan dan desa, sudah terbiasa untuk mengatur kebutuhan sehari-hari, jadi sudah bisa beternak, sudah bisa bertani dengan bergotong royong dan dibagi rata secara adil. Nah, ini sudah mengenal teknik dalam mengecor logam. Nah, ini contohnya di sebelah sini, ini apa namanya? Ini adalah negara. Negara ini tujuannya adalah untuk mengumpulkan masyarakat ketika akan melakukan ibadah, ya kan? Dulu masih menganut animisme dinamisme. Selanjutnya ada kapak perunggu karena sudah terbuat dari logam ya. Kemudian ada candrasa ini semacam sabit, ya. Kemudian ada bejana perunggu, ada moko. Nah, manis-manisnya adalah kalungnya orang dulu itu seperti ini. Jadi dari logam. Kemudian ada perhiasan perunggu. Dari sini ada ditanyakan? Kalau tidak ada, kita bagi kelompok ya berdasarkan
asesmen awal tadi, karena sudah duduk sesuai dengan tadi ya, sesuai dengan nilainya. Silakan saya bagi dulu LKPD-nya, silakan dikerjakan. Dikerjakan, ditulis identitasnya, nama lengkap. Oke, tetap. Silakan dikerjakan. Jangan lupa dikasih identitas dulu. Nah, di LK ini kalian disuruh menganalisis gambar di bawah ini dengan menentukan corak kehidupan dan nilai-nilai budaya masyarakat praaksara. Bisa melihat dari buku paket kalian ataupun di LKS. Nah, ini 4 zaman yang sudah Muhammad jelaskan. Oke, paham ya? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan dikerjakan. Jangan lupa dikasih identitas. Oke, silakan. Kelompoknya dikosongin. Buku paketnya halaman. Yang di buku paket halaman 89. Oke, siapa tadi bertanya? Oke, langsung dikerjakan di apanya? Silakan dikerjakan. Halaman 89 dan 89. Oke. Mak lampir. Waktunya 15 menit cukup. Saya kasih identitas ya, nanti untuk presentasinya kita urutannya kita acak ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, 6, 7 ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kelompok 1 mau dikasih nama
Bagi tugas ya, silakan dibagi tugas secara tempat. Dulu. Siap ya, sudah ke kanan. Dibagi ya tugasnya ya. Selesai. Ya. Ya, 5 menit. Ya. Ada yang bingung? Ya, sudah 3 menit berjalan. Menit 19.
kita diomongin kok ini bodoh itu. Ayo. 5 menit, kurang 5 menit lagi. Nanti presentasinya saya ajak ya. Paling enggak 2 mingguan. Sedikit lagi. Ini pasti salah. 2 menit lagi ya. Guys. Habis. Halo, kesimpulannya dari 4 gambar ini berarti apa? Thomas model serius.
video enggak. Ya, nomor 1 beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nanti sambungannya wajib ada yang bertanya, ya paling enggak 2 penanya. Oke, disiapkan, didengarkan baik-baik. Bedo mana? Semuanya maju loh, ya. Jadi harus diperhatikan. Mau coba. Yang keras, suaranya yang keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu Yang lain dengarkan ya. Silakan, ada yang ditanyakan dari kelompok 1, harus ada yang tanya. 2 penanya. Nanti yang kelompoknya paling aktif dapat nilai tambahan. Ya, silakan. Tentang 4 gambar ini yang sudah disebutkan oleh temannya. Ulangi lagi. Diulangi lagi. Bagus. Ceria. Diulangi lagi yang keras. Gambar 1 aja. Ya, gambar 1. Nomor 1. Iya, nomor 1. Yang keras. Nomor 1. Mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Alat yang digunakan kapak, batu, kapak tunggal. Hasilnya diperoleh rusa, mamut, dan bison. Oke. Silakan dari kelompok 7. Oke, silakan kelompok 7. Alat yang digunakan untuk bercocok tanam. Alat yang digunakan untuk bercocok tanam. Silakan dijawab dari kelompok 1. Itu beliau persegi, kapak lonjong, kapak batu, mata panas serta mata tombak. Bagaimana? Oke. Satu lagi dari kelompok 3. Kelompok 3. Silakan. Apa yang dimaksud dengan praaksara? Dengan praaksara? Coba baca. Dengan praaksara. Yang keras. Jadi menurut pemahamannya praaksara zaman belum mengenal tulisan. Praaksara pada zaman yang belum mengenal tulisan. Nah, sudah cukup. Boleh diakhiri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Satu lagi ya. Biar Satu lagi. Kalau punya yel nggak apa-apa, silakan dikeluarkan. Kita lanjut. Mulai ya.
Tapi betah. Kopi betah. Oke, dari yang disampaikan kemarinnya di depan kelompok 2, silakan yang bertanya tentang gambar 2. Oke, silakan. Selanjutnya. Gimana? Nomor 1? Oh, diulangi lagi yang keras. Mohon diingat. Ya, bagaimana? Ya. Satu lagi, nomor 1 banyak. Oke, kelompok 7, silakan. Dari 4 gambar ini. Apa peralatannya disebutkan? Tadi pakai kapak apa? Kapak geram. Jadi di masa berburu masih menggunakan kapak geram. Bagaimana? Ya, baik, silakan diakhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan. Baik, terima kasih. Diskusi dari semua kelompok bagus sekali ya, sudah mau percaya diri maju ke depan. Nah, sebelum kita akhiri refleksi, kita mulai dulu ya mengerjakan post test. Bisa langsung dikerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Sedikit saja. Sedikit saja. Ya. Oke. Ya, nanti untuk jawabannya langsung nomornya saja. Ditulis nomornya ya. Aksesnya kalah ke depan terakhir sekarang. Oke, langsung dijawab nomornya saja. Langsung kita
ditulis nomornya mau atau Bu? Oke, nomornya saja. Langsung nomor. Bagaimana sistem kepercayaan manusia pada zaman prasejarah? Langsung nomor. Yes, waktunya. Lanjut nomor 4. Kok nggak sumpah? Nah, Apa jenis makanan yang biasanya dikonsumsi oleh manusia prasejarah? 1. Susu dan produk olahan. 2. Daging hewan, ikan, buah-buahan, sayuran, dan durian. Ya, waktunya mau habis. 3. Makanan cepat. 4. Roti dan pasta. Prasejarah loh ya, bukan zaman sekarang. Oke, habis. Terakhir. Jelaskan cara manusia prasejarah dalam bertani. Mereka menggunakan teknologi modern. Manusia prasejarah bertani mengumpulkan biji-bijian. Hanya mengumpulkan buah-buahan tanpa menanam. Manusia prasejarah tidak melakukan pertanian sama sekali. Oke, sudah habis ya. 5 soal saja. Nanti bukan malakan nilai. Sekarang sebelum kita akhiri, silakan yang mau membaca hasil refleksi kita, pembelajaran kita hari ini. Silakan. Faiz, silakan dibaca yang keras. refleksi berdasarkan perkembangan kehidupannya atau corak kehidupannya masalahnya masyarakat. Coba Belinda yang keras. Belinda. Berdasarkan perkembangan kehidupannya atau cara hidupnya masyarakat, acara terbagi menjadi 3 masa. Masa yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, dan masa berbahagia. Betul sekali. Jadi yang kita pelajari hari ini bahwasanya manusia praaksara memiliki 3 corak kehidupan. Yang pertama apa? Masa Mengumpulkan makanan, berburu dan mengumpulkan makanan. Yang kedua, bercocok tanam. Yang ketiga, masa berbahagia. Oke, betul sekali. Baik, itu materi kita hari ini. Jangan lupa minggu depan kita akan membahas tentang leluhur bangsa Indonesia. Ya, pertemuan nanti kita akan membahas subtema baru. Jumpa lagi hari Kamis. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Observasi tadi pasca observasi kemarin ini saya bilang pasca dan observasi pasca ini nanti Pak Gubernur akan melaksanakan alur cerita untuk memberikan kesempatan kepada Ibu Kamalia melakukan refleksi diri dilanjutkan dengan pemberian materi dari Berina, kemudian
perencanaan pengembangan diri. Diharapkan nanti alur yang dipakai adalah kita ada coaching perencanaan dan coaching pemerintahan masyarakat. Silakan dibuka. Tujuan pasca observasi wawancara pasca observasi sendiri ini adalah untuk merefleksi dan juga memberikan umpan balik serta mendiskusikan upaya perbaikan untuk kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan selanjutnya. Sebelumnya, bagaimana perasaan Kamal setelah melaksanakan pembelajaran di kelas kemarin? Jadi dari pelaksanaan pembelajaran kemarin untuk perasaan saya ketika kita sebagai guru mempersiapkan semua pembelajaran dengan baik dan mampu melaksanakan dengan baik kelas ini sangat memberikan kepuasan tersendiri bagi saya sebagai guru. Jadi memang kemarin itu juga anak-anak lebih aktif, tampak lebih semangat dari biasanya. Jadi anak cuma pembelajaran gitu aja yang tapi kalau kemarin karena mungkin ada boringnya juga itu menjadi waduh ada apa ini, mereka melihat saya di sini Kelas gitu ya, melaksanakan pembelajaran di kelas ini. Baik, adakah yang sudah balik dari pembelajaran yang Kamal lakukan kemarin atau masih kurang atau masih ada yang kurang sempurna atau bagaimana dia dalam pembelajaran yang Kamal lakukan? jadi untuk area pengembangan kemarin saya sudah sampaikan ya, mulai dari pengembangan konsep, kemudian ada pembelajaran diferensiasi juga, dan kita melakukan saya sudah sampaikan kemarin dari pelaksanaan yang sudah saya laksanakan di kelas 7J itu sudah saya sampaikan semua sesuai dengan modul yang sudah saya siapkan, tentang dia itu sendiri, kemudian pelaksanaan keteraturan saya sudah saya sampaikan. Namun ditemukan beberapa siswa ini masih dalam hal karakter ya Bu ya, karena siswa ini beragam, walaupun kita sudah mempersiapkan pembelajaran diferensiasi dalam segi konten, saya menyajikan video, kemudian gambar maupun media yang pakai untuk siswa yang gaya kinestetik ya, itu juga ternyata ditemukan beberapa siswa itu yang masih ramai sendiri. Jadi tidak fokus pada pembelajarannya, saya berikan sekitar 2-4 anak gitu. Nah, di sisanya juga ada satu anak memang dia karakternya pendiam ya Bu ya. Jadi dia itu lebih terlihat kurang aktif, baik itu dalam kegiatan diskusi maupun dalam kegiatan presentasi. Itu saya sarankan saya berikan Baik, dari skala 0 sampai 10 ini Bu Kamal, kira-kira kesuksesan pembelajaran di Kamal itu ada di angka berapa? Kalau berbicara tentang skala ya Bu ya, karena kemarin itu kan saya mulai dari tes, kalau kita memang beberapa nilai dari siswa hampir separuh ini masih di bawah KKM. Kemudian dari pembelajaran saya melaksanakan post test ya. Nah ini untuk post test semua alhamdulillah anak-anak ini nilainya sudah di atas KKM yang sudah saya berikan, walaupun ada yang nilainya pas gitu ya, ini pas namun dari segi pemahaman materi atau konsep ini bisa tercapai saya menggunakan skala 8. Itu harus dipelan-pelan, jadi ada beberapa siswa yang masih tidak bisa diri, kemudian ada yang kurang aktif dalam diskusi gitu kan. Dari skalanya dari 0 sampai 10 ada di posisi 8 yang sudah cukup bagus ya berarti ya di Kamal itu. Dari pembelajaran yang sudah Kamal lakukan di kelas tersebut, apakah ada hal yang perlu ditingkatkan atau mungkin kalau sudah baik pertahankan gitu mungkin? Jadi kalau yang pembelajarannya itu saya
produknya itu masih belum keluar. Ya, jadi untuk pertemuan ke depan ini saya akan membuat model pembelajaran PJBL untuk mewujudkan dari diferensiasi produk dari masyarakat seperti itu. Jadi nanti hasil dari paket ini bisa digambar. Ya. Sekali ke Kamal, dari rencana tindak lanjut yang sudah Kamal sampaikan tadi, kira-kira apa mau dilakukan situasi di kelas? Ya, nanti akan saya tindak lanjuti ya Bu, tetap di kelas 7C di hari Kamis minggu depan di jam 3.40 langsung melakukan tindak lanjut. Jadi evaluasi yang kita lakukan kemarin Sekarang komitmen apa dari rencana tindak lanjut tadi? Dari komitmen Kamal itu apa? rencana tindak lanjut. Kan jelas ya Bu, dari komitmen, hasil evaluasi maupun rencana tindak lanjut yang disiapkan. Yang pasti saya akan melakukan pengembangan saya sebagai guru dan membuat pembelajaran yang memang sesuai dengan tujuan saya PS ini kan sudah senior ya, saya pengalaman beliau, kemudian gimana sih cara menciptakan pembelajaran yang memang sekarang kita kalau kita menggunakan bahasa yang rumit mereka susah ya, mereka paham sampaikan alih-alih yang saya sampaikan, kemudian tujuannya saya ingin menangkap Pertanyaan yang seperti Kamal sebutkan dari wawancara kita jadi kalau kesimpulan saya adalah ya presentasi kegiatan pembelajaran yang bahasanya kita sebagai pendidik memang sangat memerlukan segala persiapan saya rasa percakapan pasca observasi hari ini itu terima kasih atas waktu yang diberikan ke Kamal untuk membersamai saya hari ini. Semoga selalu semangat dalam membersamai Terima kasih luar biasa. Bu Karina, refleksi mandirinya terus mandirinya dari kegiatan dari pra dulu observasi dan sekarang masa observasi perasaannya kemudian Alhamdulillah Kak Sony mulai dari kegiatan pra observasi, kemudian observasi dan pasca observasi ini saya sangat senang, sangat puas bisa berkolaborasi dengan hasil saya dengan saya sangat senang, saya sangat puas karena ternyata di Kamal ini tanpa saya beritahu sebelumnya itu sudah apa ya, maksudnya itu sama. Jadi misalkan tentang pembelajaran berdiferensiasi ternyata Kamal juga sudah menyiapkan walaupun itu tanpa saya minta, misalkan seperti itu. Kemudian juga Kamal bisa membuat media-media yang bisa diterima oleh anak sekarang, misalkan kemarin pakai krisis, kemudian juga pakai LKPD ya Kamal ya, iya betul sekali. Itu saya sangat senang Pak. Terus yang perlu ini mungkin ketika observasi itu saya hanya membersamai beberapa waktu, kemudian saya izin tinggal sebentar, kemudian juga saya kembali lagi karena memang ketika itu terjebak oleh waktu istirahat. Ya. Jadi yang pertama yang mungkin saya
dari sekian banyak hal yang panjenengan utarakan, rangkuman kesimpulannya panjenengan, pelajaran apa yang panjenengan bisa ambil dari catatan tersebut? Ya, pelajaran yang saya ambil dari Bapak adalah seperti yang juga sudah saya katakan adalah sebagai pengajar itu kita harus benar-benar menyiapkan pembelajaran yang akan kita lakukan di kelas, karena kalau kita tidak mempersiapkan dengan baik maka di kelas itu jadi tidak teratur. Jadi seharusnya kita materinya apa, nanti kalau kita tidak mempunyai pegangan atau tidak punya rancangan pembelajaran, nah kita mau ngapain di kelas itu juga bingung, arahnya kemana itu tidak tahu. Jadi memang utamanya harus bikin perencanaan terlebih dahulu. Terus kemudian kita juga harus melihat karakteristik murid. Jadi murid kita itu beragam, mungkin ada yang pemahamannya rendah, sedang, tinggi. Nah, di situ kita juga harus memetakan murid sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dan di situ nanti kita akan lebih mudah dalam menjalankan kegiatan belajar. Misalkan tentu saja dari siswa yang rendah, sedang, dan tinggi tadi pasti kemampuannya tidak sama. Kalau misalkan kita samakan, pasti tidak akan menjadi tidak adil bagi yang rendah ataupun tinggi. Jadi kita sebagai guru itu memang harus mungkin salah satunya ya. Jadi kita harus memenuhi semua kebutuhan murid-murid yang rendah. Jadi misalkan KKM-nya 80 itu, tapi nanti pemberian soalnya itu ya sesuai dengan kemampuannya, tidak boleh disamakan dengan murid yang kemampuan tinggi. Seorang guru harus menyiapkan konten dan materi dulu, nah, untuk berikutnya izinkan saya memberikan teman balik dari catatan kali ini. Tadi sudah engage sama pertanyaan apa, ada pertanyaan terbuka, banyak banget, ada tempat makan, terus mulai menyamakan ekspresi, ada banyak rangkum, tadi juga menggali fakta, menanyakan skala juga tadi, soal penerapan, terus menanyakan tentang tidak lanjut pengembangan dirinya. Oh ya, lupa yang pertama itu sudah mengawali dengan refleksi oleh Coach. Itu yang paling penting sebenarnya. Karena biasanya kita itu ketika melakukan observasi ada yang tampil di depan, kita langsung memberikan materi. Dan itu umumnya orang yang mengikuti umum balik tersebut itu biasanya terlibat merasa terzalimi. Aku gak bijudge ya. Jadi ketika kita memberi kesempatan kepada yang observasi merefleksikan diri sendiri itu meminimalisir hal tersebut. Jadi perasaan introspeksi dulu. Jadi ketika orang memberikan masukan itu kita akan merasa seperti. Terus tadi ada satu hal yang kurang ya, masalah sebenarnya Bu Erina boleh kok ketika di coaching observasi itu memberikan hasil observasi itu boleh. Jadi tidak cuma menanyakan apa yang menjadi introspeksi dirinya coachingnya, tapi juga hanya boleh memberikan informasi. Misalnya kemarin itu apa yang kurang, apa yang bisa diperbaiki lagi, apa penyempurnaan usapan di medianya itu sudah bisa sampaikan sebagai karena sebenarnya setelah diobservasi coaching itu kan juga butuh mungkin sebenarnya dan masukan-masukannya kayak apa. Jadi overall secara keseluruhan sekali luar biasa kita tutup ya kegiatan hari ini. Terima kasih karena semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi